hari pembalasan itu Allah miliki bukan hanya nanti di negeri akhirat atau hari kiamat, tidak. Jadi tafsirnya Malik Yaumiddin itu raja hari pembalasan. Tidak hari kiamat aja, tidak. Jadi Allah itu Malik tadi pemilik penguasa. Yaumiddin, nah hari pembalasan, pembalasannya tuh di dunia dan di akhirat. Sekarang nih pun Tuhan membalas. Bukan hanya engkau beri keterangan di situ hari kiamat, tidak. Jadi Malik itu pemilik pembalasan fid dunia wal akhirah. Sekarang pun iya. Ketika engkau mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Tuhanku pemilik alam semesta. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta sekalian alam. Saya juga artinya tadi. Lalu kata Allah, telah memuji hambaku akan diriku. Telah memuji hambaku akan diriku. Jadi kalau orang ma'rifatullah sadar diri tadi, jadi yang berkata-kata, yang berkalam tadi adalah sang pemilik kalam, sang pemilik alam. Ini alam, nah ini kerajaan tadi, kerajaan jadi kita tuh alam ya. Engkau lihat kecil tadi, nah dilihat diri ini kecil, nah dilihat oleh perasaan kita diri ini kecil. Padahal gunung kan masuk sini, ya kah? Amas masuk. Apalagi ini di diri kita nih gunung seluasan nih berapa biji gunung masuk. Apalagi, nah helikopter, pesawat masuk mulut. Duit yang berkarung-karung besak masuk juga. Apalagi yang kada bisa masuk di diri manusia nih. Nah, banyak yang masuk. Nah, dikira kecil tadi. Nah, saking luasnya alam tadi. Adalah melihat orang pernah muntal gunung, menelan gunung. Nah, kada pernah melihat paji, ya kan? Banyak paji orang yang menelan gunung. Sawah ladang ditelan tadi. Nah, itu diri manusia tadi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka hanya kepada Engkau. Jadi na'budu kami ibadah. Kami menyembah. Jadi hanya kepada Engkau. Jar Tuhan, berarti kepada aku jelang kau menyembahlah. Iya. Nah, apa jar Tuhan? Allah surabbi birabbi. Bukankah aku ni Tuhan engkau? Nah, menakuni si manusia tadi, si alam tadi nang luas ini. Alam ini ada kaki, ada tangan, ada bulu, ada kulit, ada darah, ada daging, ada urat, ada tulang, ada sumsum, ada penciuman, ada penglihatan, pendengaran, perasaan. Ini alam. Ada zat, sifat, asma, apa ya alam. Nah, ditanya oleh Tuhan tadi kepada diri si fulan yang bernama si manusia. Nah, bukankah aku nih Tuhan engkau? Iya katanya. Qalu bala syahidna tadi. Bukankah aku nih Tuhan engkau? Iya katanya. Engkau Tuhan kami. Nah, jadi ditanya oleh Tuhan, bukankah aku nih Tuhan engkau? Iyakah aku nih? Lainkah Tuhan engkau? Nah, ditanya tadi kepada hati, kepada nyawa, kepada roh, kepada sir, kepada bulu, kulit, darah, daging. Iyalah aku nih Tuhan engkau. Nah, iyakah? Nah, iya katanya tadi. Nah, tapi iya mendustai dengan Tuhan. Nah, kesambahan yang lain. Nah, jadi tidak ada sesuatu pun apapun selain daripada Tuhanmu yang memberi berkah, memberi faedah, memberi bekas tadi. Tiada sesuatu pun kecuali daripada Tuhanmu. Kalau bukan aku, kata Tuhan, tak mungkin engkau bisa berbuat sesuatu. Tak mungkin bisa berjalan, bisa duduk, bisa melihat, mendengar, berkata-kata tanpa aku tadi.
Jadi yang punya kehendak, punya iradat di diri itu adalah si Malik tadi, adalah si Rabbi, si Tuhan yang maha penguasa, maha pemilik. Namanya gin pemilik, jadi ada alam, ada pemiliknya. Jadi alamnya dinamainya Haji Jani misalnya tadi, Roni alamnya dinamai, kemudian si Talib tetap Malik tadi rajanya, tetap Rabbi tadi Tuhannya. Nah itu yang jadi raja, itu yang jadi pemilik. Walaupun alamnya tadi banyak namanya, alam yang luas nih, alamin tadi, tafsir alam tadi banyak. Namun satu jua tadi pada hakikatnya tadi daripada Rabbi, daripada Tuhan itu sendiri, daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai mana tadi? Ayat keempat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami memohon pertolongan. Nah, jadi hanya kepada Allah engkau menyembah dan memohon pertolongan. Nah, kemana mohon pertolongan Pak Ji? Nah, Tuhan ya, dekat tadi. Minta tolong tuh luas maknanya. Tolong apa? Nah, Jarut Talib, aku pada berduit, wahai Tuhanku, tolong punah. Nah, pasti Tuhan yang dekat tadi memberi ilham kepada diri engkau. Hai Talib, begauhi lipa, jangan bangun guring jam 9. Nah, guring bangun jam 9. Kada banyak rezeki, ada aja bang rezeki tadi. Nah, bangun disungsungi. Nah, jangan melandau terus bangun. Nah, jam 7 pulang diubah-ubah. Nah, jadi yang namanya taat tadi, nah jadi engkau menyembah kepadaku, beribadah tuh kepadaku, kata Tuhan. Na'budu itu kami beribadah. Kemana ibadahnya? Jadi kata Tuhan menyahut, hanya kepadaku engkau beribadah, hanya kepadaku engkau memohon pertolongan. Nah, kalau bukan aku, hidup sorangan misalnya di hutan. Tolong, kemana minta tolong ke atas langit? Maka memohonlah kepada Tuhanmu yang dekat tadi. Ya Allah, ya Rabbi, tolong aku nah. Jadi bila engkau dalam kesulitan, kesukaran, artinya dalam keadaan tenang pun, memintalah kepada Tuhan tadi. Nah, karena ayat di sini, memohonlah engkau pertolongan kepada aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami beribadah, hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Jadi kata Allah, hanya kepadaku engkau beribadah. Nah, hanya kepadaku engkau memohon pertolongan. Maka aku tadi serta kamu di mana saja kamu berada. Nah, jadi bila engkau memohon kepada selain aku, kata Allah, ini sama menghina Tuhan. Nah ini namanya mensekutukannya. Bila beribadah tujuan lain selain daripada aku, sholat tadi mengingat selain daripada aku, maka itu sholatnya adalah orang yang lalai, orang yang riya. Ingat-ingat yang diingat tadi ketika sholat tuh, dari berdiri betul sampai salam yang diingat tuh aku, tujuan beribadah tuh nah aku, jangan pernah malu kepada alam semesta tadi atau kepada selain aku. Ini engkau beribadah karena alam, minta puji dengan alam. Jadi cangkala itulah yang jauh-jauh dilewati. Nah, apa yang jauh-jauh dicari tadi, masjid yang jauh-jauh di sana, nah berangkat sana. Ada aja sepeda motor, akun jalan kaki. Apa supaya dapat pahalanya yang berlipat ganda. Nah, karena setitis wudhu yang gugur, nah banyak rahmat daripada
malaikat tadi yang memohon ampunan kepada Allah, memohon keridhaan daripada Allah tadi. Nah, itu yang dicari. Nah, itu bukan ikhlas reda namanya di dalam beribadah. Jadi hanya kepada Engkau kami beribadah. Jadi jelas-jelas ibadah tadi makan dan minum nina hanya kepada Aku. Jadi tujukan makan minum teh Tuhan kepada Aku, jangan ke lain daripada Aku. Waktu berzikir tuh nang diingat Aku, apa aja nang diucap la ilaha illallah. Ini Tuhan dikadim gak Tuhan? Tuhan yang dekat tadi dikadim-kadim. Nah, Tuhan yang dekat no. Didekatakan lagi macam mana? Nah, itu namanya engkau maulah berhala. Artinya engkau mendekat-dekatkan Tuhan. Tuhan tuh maha dekat. Dihadir-hadirkan Tuhan, aku menghadirkan Tuhan dulu. Tuhan tuh maha wujud. Tuhan tuh al-jahir, Tuhan tuh maha nyata. Kenapa dihadir-hadirkan Tuhan? Nyawa kalau nang kada hadir menghadirkan Tuhan. Kadang dululah jam hadirkan Tuhan. Itu orang hendak jadi Tuhan. Aku ada jar Tuhan, aku nampak, aku maha jahir. Nyawa anak jadi Tuhan ya, nah ini jadi Tuhan. Cukup aku aja ajar Tuhan tadi. Nah, jangan yang lain-lain. Hukum Tuhan tadi. Nah, jadi tajalli daripada Tuhan tadi macam-macam alam tadi. Jadi alam tadi merupakan kekuasaan Tuhan, milik Tuhan, macam-macam lakon. Macam wayang kan macam-macam lakonnya. Karena alam tadi merupakan milik Tuhan. Nah, cuma kecintaan manusia akan dirinya, nah ini nang menghijab dirinya dengan Tuhan. Menghijab diri dengan Tuhan tadi ya diri tadi. Ketakutan miskin, padahal belum miskin lagi, cuma takut miskin. Nah, takut mati, belum lagi mati, sudah takut duluan tadi. Nah, ini karena kecintaan engkau melebihi Rabbi. Engkau lebih mencintai alam daripada Tuhan itu sendiri. Terlalu cinta tadi. Sehingga takut alam ini, nah, kalau pina sakit, kalau alam ini pina miskin. Nah, padahal yang namanya alam tadi apa? Hanyalah mazhar daripada Tuhan. Yang alam ini merupakan alam cerminan daripada Tuhan. Wayang itu nah kenyataan lakon si dalamnya. Nah, jadi pemilik penguasa. Kalau pemilik penguasa terserahnya dia melakukan lakon kepada alam tadi. Jadi Allah tidak pernah ditanya tentang apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat.